Baik teman-teman semua, uh, Hairil bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman atas kehadirannya, sambung menyambung ya. Dari mata kuliah satu ke mata kuliah yang lainnya. Oke. Kawan-kawan semua, sebagaimana yang sudah Anda maklumi bahwa tema perkuliahan kita pada pekan ini adalah tentang ini. Sudah bisa dilihat? Bisa dilihat? Dengaran? Segala? Belum, Pak. Oh, udah. Oke. Baik, tentang konversi agama ini. Oke. Saya, baik teman-teman semua, bisa dilihat ya? Pak. Oke. Baiklah. Nah, teman-teman semua, tema ini tema menarik ya, karena selalu terjadi setiap saat, setiap orang melakukan konversi agama. Kira-kira di dalam pengertian sederhanamu, Hairil, sini ada Hairil yang sudah Kemon, ada Dongoran, ada Devia. Kira-kira makna konversi itu apa, Hairil? Sederhananya. Halo? Dengar suara saya, Hairil? Dengar, Pak. Ya, apa? Perubahan sikap, Pak. Perubahan sikap ya? Perubahan Oke. sikap keagamaan. Jadi, perubahan sikap keagamaan. Ya. Oke. Ya. Kalau Dongoran, what do you mean by conversion? Suaranya belum, semiut. Berpindah agama, Pak. Pindah agama ya? Oke. Devia? Perubahan keyakinan agama. Perubahan keyakinan agama ya? Di mana Devia kok gelap sekali? Hujan, Po? Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Kawan-kawan, sebagaimana udah ada di teksnya, langkah selanjutnya dari pembelajaran ini, saya minta teman-teman untuk menuliskan satu pertanyaan terkait dengan konversi agama. Itu ya. Di kelas biasa akan saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Oke. Gitu. Silahkan menulis satu pertanyaan dan ini hasil pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Pasti ada salah satu dari pertanyaan kawan-kawan. Bisa dilihat ya. Oke. Oke, ini dia. Tapi kawan-kawan kok jadi nggak bisa kelihatan sama saya. Kenapa ya? Salah klik apa ya? Oke. Jadi terpisah antara ini dengan ini. Baik. Ini dia. Dari Ayu, ada Ayu? Bagaimana pandangan Islam tentang konversi agama? Oke, ini dia dari Ayu. Kemudian, ininya kok nggak bisa nampak ya kaliannya? Tapi kelihatan ya PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kaliannya yang menghilang. Kalau saya klik PowerPoint-nya, kenapa ini? Oke, dari Ayu, bagaimana pandangan Islam tentang konversi agama? Ini tidak baca teks, saya kira pertanyaan seperti ini. Husnul Rufik, dalam pandangan konversi agama dan pandangan psikologi, konversi agama itu sebagai problem atau tidak? Jika sebagai problem, bagaimana psikologi membahasnya? Saya kira nggak baca buku ini, saya kira.
Kenapa? Kemudian selfie, kenapa keluarga bisa menjadi faktor terjadinya konversi agama? Oke. Saya tidak ini teman-teman. Tidak nyaman ya, nggak bisa lihat teman-teman. Kenapa ya? Cuma di layar saya cuma ini aja. PowerPoint. Share sound optimize video. Apa yang salah ya? Gimana? Ketika saya share screen, teman-temannya hilang. Oh, sekarang enggak. Kelihatan share screen-nya, Hairil? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, siap. Baik, Nomora, kau punya pertanyaan ini ya. Bagaimana konversi agama terjadi pada seseorang dan mengapa juga keluarga dapat menjadi faktor konversi agama? Oke, itu pertanyaannya Nomora. Iya, Pak. Oh, Regar ya? Tanyanya Regar. Iya, Pak. Terus mohon dijawab oleh Hairil. Hairil, cari jawaban sebisanya segala. Untuk pertanyaan Regar, sama Batak kan? Oke, selfie ada orangnya? Ada, Pak. Oh, selfie. Husnul Rafiq ada ya? Rafiq ada? Segala, cari kau jawabannya nih. Ya, Pak. Rafiq ada? Oh, gini aja. Langsung aja. Rafif, kau jawab pertanyaannya sebisanya. Pertanyaannya Samsu Rijal, yang ada aja dulu. Rijal, kau Iya, jawab pertanyaannya Husnul Rafiq. Oke. Kemudian Namora, udah dapat nomor Regar kau? Belum, Pak. Oke, Regar, kau jawab pertanyaannya Rijal nih. Regar, dibaca. Oke, Ketika Pak. orang mendasari tindakan konversi agama dengan alasan karena sebuah hidayah, bagaimana perspektif psikologi agama memandang hal tersebut? Apakah psikologi sebagai ilmu empirik mendapat menyentuh ranah seperti itu? Itu ya, Regar? Sebisanya. Oke, Pak. Silakan. Kemudian siapa lagi yang sudah hadir? Rafiq? Rafiq udah dapat ini pertanyaan? Rafiq, kau jawab pertanyaan Soleh ya, Rafiq? Iya, Pak. Oke, sip. Kemudian selanjutnya ini Asrun. Asrun menjawab pertanyaannya Rijal. Kayaknya udah tadi Rijal ya? Oke. Sip. Asrun, Syaf'an menjawab pertanyaannya Soleh. Dan Reza, kamu jawab pertanyaannya Walid. Oke, ada di chat juga. Samsurijal kok pertanyaannya banyak ya? Iya, Pak. Ini pertanyaan siapa ini? Saya Pak, itu pertanyaannya saya lupa tak kasih NIM. Oh, 2 kali kamu ngasihnya? Enggak, itu pertanyaan saya yang nomor 9. Kayaknya tadi udah ya? Oke lah, anyhow. Jawab kau, Didi ya? Oke, kemudian jawaban pertanyaannya Riyadi, mohon dijawab oleh Asih. Oke, nanti saya tanya satu-satu. Pertanyaan Asih dijawab oleh, sudah semua ya? Oleh Haris Mumin. Haris. Oke, kemudian sudah habis belum?
Oh, masih. Pertanyaannya Hairil dijawab oleh Priyadi. Sudah? Semua udah dapat? Sudah ya? Nah, yang Ayu ini belum ada yang bahas nih, nanti aja. Ayu. Oke, ini teman-teman jawaban dari kawan-kawan, dan teman-teman dalam waktu 5 menit dimohon untuk sebisanya menjawab ini. Oke. Rijal menjawab pertanyaan Husnurofik bisa lihat juga di chat. Rafif menjawab pertanyaannya Septi. Hairil Sagala menjawab pertanyaannya Siregar. Siregar kok jawab pertanyaan Rijal. Oke, Pak. Rafik menjawab pertanyaannya Saleh. Asrun, Pak dari Rijal ada 2. Oke, menjawab pertanyaannya Rijal lagi boleh berdua. Syaf'an, kau menjawab pertanyaannya Saleh. Al-Walid dijawab oleh Reza. Didi menjawab pertanyaan Rijal lagi. Asih menjawab Priyadi. Aris menjawab pertanyaannya Asih. Priyadi menjawab pertanyaannya Sagala. Sudah kayaknya itu. Silakan. Sebisanya. Saya tunggu 5 menit. Empat, 1, 2, 3 lah, 12, 15 orang ya yang hadir. Baik, cukup ya teman-teman. Ini yang terupdate nih. Oke, kita sharing sebisanya aja teman-teman semua. Sesuai dengan Lia, kau dapat pertanyaan siapa Dongoran? Dongoran? Mohon maaf Pak, tadi aku sempat keluar, jadi mungkin aku nggak dengar aku baca pertanyaannya siapa. Oh, berarti kau belum dapatnya. Kau dapat ini aja apa? Ini pertanyaannya. Share screen-nya masih kelihatan nggak? Rijal, Pak. Oke, Dongoran. Masa kau jawab pertanyaan? Kau jawab pertanyaannya ini. Devia. Bisa lihat di chatnya itu deh, Dongoran. Ini ya. Itu? Iya, Pak. Ya, lihat di chat ya kalau kurang. Baik, kita mulai ya dari Rofik. Ya, dari nomor share screen-nya masih kelihatan ya. Dari Rijal. Mana Rijal? Iya, Pak. Ya, oke. Dalam pandangan psikologi, konversi agama itu sebagai problem atau tidak? Jika sebagai problem, bagaimana psikologi membahasnya? Sebisanya Rijal, sebisanya kau aja. Sebelumnya dari beberapa yang saya baca,
saya menyimpulkan satu hal bahwa psikologi tidak menghukumi salah atau tidaknya problem atau itu bukan problem, tapi dalam mengenai tentang konversi agama, psikologi agama memandang bahwa seperti pemikiran Zakiyah Derajat salah satunya, dia menganggap bahwa konversi agama yang terjadi pada seseorang itu akibat pengaruh-pengaruh dari luar seperti adanya ketidakpuasan akan sesuatu, pengaruh keluarga. Mungkin itu saya, Pak, dari Oke, saya. bagus ya jawabannya. Psikologi tidak dalam kapasitas untuk melihat konversi agama seseorang sebagai problem apa tidak, gitu ya Rizal? Karena itu kembali ke subjeknya sendiri-sendiri ya. Oke, good. Rafif, jawab pertanyaan Septi. Kalau menurut saya, apakah kenapa keluarga bisa menjadi faktor? Karena kan keluarga kan juga termasuk lingkungan sekitar, lingkungan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari atau mempengaruhi bagaimana jalannya hidup sehari-hari. Nah, kalau kemudian kenapa bisa menjadi faktor? Karena kan ya karena mungkin ada dorongan atau ada pressure dari keluarga, misal di keluarga misalnya keluarga itu terlalu konservatif dalam agama tertentu, jadi ada orang yang cengah gitu Pak, mungkin cengah. Oke. Kalau di faktor-faktor yang mempengaruhi konversi kan bisa terjawab tuh Rafif. Iya. Apa? Keluarga itu masuk ke faktor apa? Entah itu Pak. Mungkin masuk ke faktor sugesti toh, Iya, masuk ke faktor imitasi toh, iya. mungkin masuk ke emosi juga bisa kan? Oke, makasih ya Rafif atas Baik Pak, sama-sama, usahanya. maaf atas Oke. Sagala, kau jawab pertanyaannya si Regar. Bagaimana konversi agama terjadi pada seseorang dan mengapa juga keluarga sama ini menjadi faktor terjadinya konversi agama? Kau jawab yang ini aja, Regar. Sagala, kau jawab ini. Bagaimana konversi agama terjadi pada seseorang? Mana kau Sagala? Sagala? Keluar. Terlempar. Iya, Pak. Oke. Sebisanya aja. Karena Pak, adanya suatu yang apa ya Pak, kebiasaan yang kurang dipahami Pak dari konstruksi agama itu Pak. Maksudnya dia kurang menekuni dari maksud agama tersebut Pak. Jadi ya apa ya Pak, dikatakan masih kurang percaya gitu Pak. Oh, kau nggak baca kayaknya ini kau Segala. Itu di buku ada. Bagaimana orang konversi itu satu, dia mengalami kegelisahan. Kegelisahannya Pak gitu. 2 krisis, 3 apa, 4 apa. Tapi bagaimanapun kau sudah mencobanya. Makasih ya, Segala. Baik Pak. Oke, thank you. Ada itu di buku. Kau nggak bacanya? Iya Pak, kan bahasa saya Pak. Baiklah. Regar? Kok jawab lagi ya kau Regar? Enggak. Regar, kau jawab pertanyaannya Rijal. Ketika seseorang mendasari tingkatan konversi agamanya dengan alasan hidayah, pencerahan, bagaimana perspektif psikolog agama memandang hal tersebut? Regar? Ayo Regar. Terlempar Regar? Oke, mungkin. Oke, Pak. Halo, Pak. Oke, sebisanya Regar. Sebisa kau aja. Oke, baik Pak. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Samsul Rijal, yaitu tentang konversi agama. Jadi di sini saya merujuk dari sebuah Plato, yaitu yang kita ketahui yaitu Plato dan Aristoteles, bahwa di sini. Kau malah ke filsafat, ini psikologi ini itu. Tapi Pak, apakah psikologi sebagai ilmu empirik dapat menyentuh ranah yang non empirik kayak hidayah itu, pencerahan itu? Kembali ke psikologi.
nggak ke Bandung. Ya, sebisanya. Ada itu di situ. Bisa kan? Gimana caranya? Oke. Kan mendapatkan hidayah kan pengalaman subjektif seseorang toh kawan-kawan. Iya, iya, Pak. Nah, gimana psikologi sebagai ilmu empirik bisa meneliti, kan kembali ke metode toh, meneliti pengalaman empirik, pengalaman subjektif seseorang yang tidak empirik. Gitu. Bisakah? Masih kurang, Pak. Aku agak apa gini, Pak. Tuh. Bisa ya. Bisa tentu dengan metode tertentu. Kayak apa? Buku diarenya seseorang toh, diary, catatan pribadi bisa. Kan Tahafutut Falasifah juga kan, konversinya Ghazali kan dari bukunya itu toh. Tulisan beliau melalui dokumentasi, melalui wawancara. Jadi bisa gitu ya, Regar ya? Bukan ke Plato, nggak ada hubungannya dengan Om Plato. Rafiq? Maaf, Pak. Oke. Mana Rafiq? Thank you. Ya, Pak. Ya, gimana kau jawab ini pertanyaannya, Saleh? Ya, menurut saya, Pak, Mhm. ini kan pertanyaan, jika seseorang yang meyakini satu agama dan kemudian memilih untuk tidak mengafiliasikan kan. Jika hanya meyakini namun tidak merubah sikap dan kita juga tidak berpindah dari keyakinan sebelumnya ke keyakinan selanjutnya, menurut saya ini tidak dikatakan Konversi. atau tidak disebut konversi, Pak, karena di sini konversi itu kan perpindahan keyakinan sebelumnya ke keyakinan selanjutnya. Oke. Itu, Pak, menurut saya, Pak. Oke. Terima kasih ya usahanya. Jika seseorang meyakini suatu agama dan kemudian memilih untuk tidak mengafiliasikan dirinya terhadap suatu agama tertentu, apakah itu konversi, teman-teman? Dan perubahannya itu, pilihannya itu membuat dirinya baik. Konversi apa bukan? Misalnya menjadi pengikut perkumpulan teman-teman, spirituality ya. Itu masuk konversi bukan? Dan perubahannya baik, berdampak baik pada dirinya. Masuk konversi? Masuk ya teman-teman ya. Karena konversi itu bukan hanya agama tapi juga bisa spirituality yang pasti perubahan besar yang merubah sikap dan satu. Yang kedua adalah perilaku. Itu ya. Baik. Jadi nggak ada bukan konversi namanya kalau misalnya Hairil bilang, Pak Roni, aku sudah konversi sekarang dari seorang ahli studi agama ke seorang sufi sambil ngerokok berdiri gitu. Itu bukan konversi, itu pengakuan doang. Sufi itu berjubah putih, menundukkan mata melihat lawan jenis ya segala. Kalau belum berjenggot pakai jenggot palsu, menunduk. Itu sudah ada aspek perilakunya, itu baru konversi. Atau tanpa dia nyebut-nyebut begitu, saya bilang, oh Hairil sudah konversi dari ahli studi agama menjadi seorang sufi. Suka film India. Sufi. Oke, baiklah teman-teman semua. Makasih tadi siapa yang jawab? Rofik ya. Selanjutnya Asrun, ada? Ya, saya, Pak. Oke, Asrun, silakan sebisanya ketika orang mendasari tindakan konversi agamanya dengan alasan mendapatkan hidayah ilahi. Oh, sudah tadi ya, Asrun? Coba kau tambahkan. Gimana jawabannya? Kayaknya saya dapat yang ini, yang safan itu, Pak. Oh, udah dapat yang lain? Iya. Oke, yang sab'an. Yang pertanyaannya ini. Mana? Ini, Asrun ini ya. Bagaimana terjadinya proses konversi agama ya? Iya. Oke, gimana Asrun? Iya Asrun.
proses terjadinya konflik agama itu bisa disebabkan karena perubahan keyakinan agama yang sebelumnya yang dianut ke agama yang lain, atau ketertarikan terhadap agama lain sehingga terjadinya konversi agama. Oke. Jadi masih antar satu agama dengan agama yang lain ya, Asrun ya? Iya, Pak. Nah, kalau kasusnya Ghazali kan teman-teman bukan antar agama toh. Ghazali dari seorang filsuf menjadi seorang sufi kan. Kemudian dia menulis buku Tahafutul Falasifah. Kerancuan, kesesatan berfilsafat. Ah, itu dia. Padahal dari filosof besar ya menjadi seorang sufi. Oke. Jadi tidak hanya antar agama ya kawan-kawan konversi itu, bisa juga intraagama. Nah, teman-teman yang sebelumnya Muhammadiyah misalnya, kemudian konversi ke NU bisa toh? Atau dari yang sebelumnya NU menjadi konversi ke tradisi Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah ke apa yang di NTB itu? Hizbul Wathan, Nahdlatul Wathan? Apa? NW. Apa NW itu? Baiklah. Bagus ya. Asrun sudah, kemudian Syaf'an, ada? Ada, Pak. Oke, silakan Syaf'an. Sebisanya Syaf'an, Anda jawab pertanyaannya Saleh. Ya, menurut saya itu tidak termasuk konversi agama karena seseorang itu tidak keluar dari agamanya, tapi tidak. Oh, mirip pertanyaan tadi ini, Syaf'an. Oke. Jika seseorang gimana tidak termasuk konversi agama, ngapa Syaf'an? Syaf'an? Iya, tidak termasuk dalam konversi agama karena seorang itu masih menganut agama tersebut, tidak keluar dari agama tersebut, masuk ke agama lain. Syaf'an, sekali lagi dan teman-teman, konversi itu tidak melulu perpindahan dari satu agama induk ke agama lain. Oke, Syaf'an misalnya sekarang sufi toh. Masih muslim kan? Masih, Pak. Kemudian Anda dari sufi pindah ke filosof. Masih muslim kan? Atau sebaliknya kayak Ghazali. Itu konversi, Syaf'an. Tetap konversi selama itu merupakan perubahan atau perubahan ke arah lebih baik menurut si subjek, bukan menurut kita. Jadi menurut Anda ketika pindah dari sufi ke filosof, Anda merasa lebih baik beragamaannya. Nah, itu konversi. Itu ya, Saban ya? Baik, Pak. Oke. Reza, ada? Ya, Pak. Ya, Za, silakan sebisanya. Pertanyaannya Walid. Apa penyebabnya terjadinya konversi ya, bukan konveksi. Kalau konveksi tekstil. Kalau konveksi apa, Za? Iya, tekstil, Pak. Tekstil. Saya hanya copy paste, berarti Walid ini yang salah. Ya, silakan. Apa? Jadi saya mungkin menjawabnya dengan beberapa contoh, tapi sebelumnya mengingatkan kembali kalau tadi bahwasannya disebut kalau Zakia Derajat itu ini semua di luar dari nalar psikologi yang bersifat subjektif. Jadi mengambil contoh dari beberapa artis ya mungkin, Pak. Ya. Kayak misalkan artis yang satu dari segi emosional itu tidak mendapatkan kepuasan, maka ia berpindah dari agama yang satu ke agama yang lain. Mungkin Faktor apa itu? Pak. Faktor apa? Emosi ya? Iya, emosional karena mungkin mereka tidak mendapatkan sikap seperti apa yang mereka inginkan setelah berpindah, setelah berkonversi. Mungkin si subjek tersebut itu mendapat perlakuan yang baik mungkin bagi dirinya. Karena tadi itu berarti bukan emosi, Mas Reza. Oh, terus apa, Pak? Itu kontak dengan tradisi keagamaan lain kan? Dia masuk ke sebuah lingkungan baru yang di situ hangat, menyambutnya dengan tangan terbuka,
kemudian dia menemukan sesuatu yang dia rasa belum ditemukan di tradisi keagamaan sebelumnya, misalnya kan? Nah, itu namanya Iya Pak. kontak dengan tradisi keagamaan. Kalau faktor yang emosi itu, teman-teman, termasuk Reza, jadi orang yang bisa mengalami konversi, perubahan ke perilaku yang lebih baik itu karena faktor emosi yang kental. Reza, kau kalau nonton film termehek-mehek, kau ikut nangis gak, Reza? Ya mungkin Pak. Nah, kalau kau, teman-teman semua, seseorang ya, nggak ambil Reza saja. Kalau teman-teman ikut nonton sebuah film yang termehek-mehek, ikut meneteskan air mata, menghabiskan tisu, orang-orang ini orang-orang yang punya kecerdasan emosi tinggi, kemungkinan konversinya tinggi, sering konversinya tinggi, sering berubah ke arah lebih baiknya tinggi. Tetapi yang emosinya rendah, lihat orang nonton film termehek-mehek, Anda bilang, apain sih? Gitu aja kok nangis, itu kan film. Anda sulit itu mengalami konversi. Jadi Anda lihat kejadian di jalan, terenyuh, mudah terenyuh, itu salah satu faktor emosi ya, faktor yang salah satu faktor yang menyebabkan konversi. Itu ya, Za? Iya Oke, Pak. terima kasih, Za. Selanjutnya Didi, adakah Didi? Didi nggak ada? Nggak ada. Asih? Ada, Pak. Oke, sih, silakan sih. Oh, baik, terima kasih. Jadi, menurut beberapa sumber yang saya baca, bahwa konversi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tipe volitional atau perubahan secara bertahap, yaitu konversi yang terjadi secara berproses, sedikit demi sedikit, hingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan yang baru. Terus yang kedua, tipe self-surrender atau perubahan secara drastis, yaitu konversi yang terjadi secara mendadak. Demikian, Pak. Oke, ada yang bertahap, ada yang, kalau ini macam-macamnya ya, Mbak, bukan tipenya. Kalau itu tipenya, tipe mendadak, sudden, sama tipe pelan-pelan. Kalau macamnya, terima kasih Mbak Asih atas usahanya. Kalau yang macam-macamnya itu yang sudah dijelaskan tadi, bahwa macam-macam konversi itu ada konversi tradisional, yaitu antar agama induk. Dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, dari Kristen ke Katolik, dari Katolik ke Kristen misalnya. Nah, gitu. Itu ya, kalau macam-macam. Yang kedua, intraagama yang saya sebut berkali-kali itu. Dari seorang yang, ya mungkin kalau di Islam dari seorang Nahdiyin ke Muhammadiyah misalnya. Atau dari Muhammadiyah ke Nahdiyin. Itu macamnya ya, bukan tipenya ya, Mbak Asih. Oke, terima kasih Mbak Asih. Asih, terima kasih atas usahanya ya. Bagus pertanyaan. Kemudian Haris ada? Iya Pak. Ya Haris. Bagaimana konversi agama itu? Nggak baca ini asing. Gimana Haris? Gini Pak, konversi agama merupakan suatu istilah ya untuk proses yang menjurus kepada penerimaan atau perubahan sikap keagamaan setiap individu, Pak. Ya, jadi proses perubahan seseorang untuk menerima apa? Kepada penerimaan atau perubahan sikap keagamaan setiap individu, Pak. Penerimaan, perubahan sikap ya, hanya sikap ya, Mas Haris? Iya. Oke, makasih ya. Jadi dia betul Anda jawab. Ini definisi ya. Pertanyaan asli ini definisi. Apa itu toh konversi agama itu? Tadi sudah dijawab oleh Haris. Nanti saya akan menambahkan. Oke, makasih. Oke, ini masih ada Priyadi. Ya Pak. Ya, bagaimana mengatasi konversi agama? Apakah ada dampak positif dan negatif? Saudara, ini pertanyaannya gimana? Ya, sebisanya pribadi.
Priyadi. Kalau ditanya tentang cara mengatasi, ya simpelnya kita harus menghindari penyebab konversi, seperti menciptakan keluarga yang harmonis, terus ketenangan perasaan, Itu dari dan yang penting mengatasinya. Kemudian apakah dampak positif negatif? dampaknya yang saya dapat merubah pola hidup yang lama kepada pola hidup yang baru. Oke. Terus munculnya berbagai persepsi baru yang membentuk sikap, motivasi, dan tingkah laku keagamaan dalam hidupnya. Itu Persis sih, Pak. dengan pertanyaan bawahnya nih ya, dengan dongoran. Oke. Terima kasih ya, Priyadi. Oke, bagaimana mengatasi konversi agama? Ya bukan tugas kita. Kita kan hanya peneliti kan, melihat kasus-kasus atau fenomena-fenomena konversi agama yang terjadi pada setiap individu kan, teman-teman. Apakah ada dampak positif atau negatif? Nah, ini pertanyaan segala ini pertanyaan Ustadz. Dijawab oleh Priyadi dengan jawaban Ustadz. Padahal kita itu peneliti. Researchers toh. Apakah ada dampak positif dan negatif? Semua konversi, teman-teman, konversi itu adalah suatu tipe pertumbuhan dan perkembangan keagamaan yang bermakna positif. Yang tahu positif tidaknya itu siapa? Pelakunya toh. Positif. Kayak yang baru-baru ini yang heboh ya. Ada yang baru konversi ya dari Islam ke si ibu, seorang ibu ya. Itu apakah dia konversi atau bukan? Ya konversi dari pengertian antar agamanya ya segala. Tapi apakah itu bermakna positif apa tidak bagi dirinya kan subjeknya yang merasakan. Itu ya. Oke. Dongoran. Ada kau? Pak. Izin, Mana Pak. dongoran? Pak izin Pak Hail Pak. Jadi Pak dia Kumalasari Pak. Dia Kumalasari Dongoran jaringannya putus-putus Pak. Jadi diwakilkan sama saya Pak. Apa kau suaminya diwakilkan? Enggak, Ya, oke. jawabannya dikasih ke saya Pak. Oh, udah di WA kan? Iya Pak. Ya, gimana katanya? Segala. Menurut dia Pak gini, mungkin menurut saya sendiri seperti ini. Maksud dari pengaruh dari tradisi agama adalah seorang yang berpindah agama atau keyakinan karena tradisi. Disebabkan dia tidak suka dan merasa tidak baik dengan tradisi agama tersebut, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Apa maksud dari pengaruh hubungan dengan tradisi agama itu? Oh, sudah tadi dijelaskan ya? Iya, Pak. Ada hubungan dengan tradisi agama lain. Baiklah. Asrun sudah? Oh, semua sudah ya? Semua yang diberi pertanyaan sudah ini. Baik kawan-kawan, terima kasih atas penjelasan teman-teman. Tentu sekarang giliran saya untuk memberi penjelasan sampai jam 9.50 ya, karena setelah itu saya nyambung di kelas psikologi. Sayang kita belum menemukan waktu yang pengganti ya, padahal ini 3 SKS. Baik, ini dia semua pertanyaan teman-teman sudah saya tulis di sini dan sudah ada petugas tadi ya yang menjawabnya. Baik kawan-kawan semua, dari saya ini dia. Ada tadi pertanyaan tentang pengertian. Siapa tadi nggih? Tentang pengertian kebalik. Pengertian konversi agama. Ini dia teman-teman semua. Oke. Nah, jadi ada beberapa keyword kata kunci tentang konversi ini. Mana dia? Ini suatu tipe pertumbuhan, teman-teman. Suatu tipe pertumbuhan. Nah, kalau ingat teori pertumbuhan keagamaan, konversi itu kemarin masuk ke tipe pertumbuhan healthy minded apa sick soul, teman-teman? Masih ingat segala? Orang yang berubah dengan pertumbuhan dengan tipe
konversi ini masuk healthy minded apa sick soul? Menurut William James ya. Lupa. Teman-teman yang lain. Suatu tipe pertumbuhan dan perkembangan spiritual atau keagamaan. Jadi tidak mesti agama, Sagala dan teman-teman. Makanya bisa di intra agama. Oke, misalnya dari seorang yang ya dalam tradisi kita kan sufi ya, dari seorang yang syar'i dengan yang sufisme beda kan Sagala? Nah, pendekatan syariat dengan pendekatan sufistik beda kan beragamanya? Oke, yang melibatkan perubahan arah yang besar. Nah, perubahan arah besar. Jadi besar perubahannya. Perubahan arah yang besar. Berkenaan dengan pemikiran dan perilaku. Jadi tidak hanya ngaku saya sekarang sudah berubah, saya sudah beralih. Peralihan kan konversi itu ke arah yang lebih baik menurut si subjek, tapi juga perilakunya. Jadi bukan konversi namanya, tadi saya katakan jika seseorang mengaku saya dari seorang yang segalanya harus syar'i gitu, pendekatan syariat ke sufisme. Kalau yang merokoknya masih berdiri, kalau itu merokok ya, bahkan sufi nggak ada yang merokok kan? Sudah meninggalkan hal-hal yang subhat sekalipun, apalagi yang haram. Oke. Nah, konversi karena itu merujuk pada suatu episode pencerahan, teman-teman. Peristiwa emosional berupa pencerahan tadi. Hidayah kan? Konversi itu perolehan hidayah, pertobatan, pencerahan ini. Bisa tiba-tiba, bisa gradual, bisa sedikit demi sedikit. Nah, ini ya kawan-kawan semua. Oke, kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dulu, proses konversi. Yang pertama, gelisah. Pasti siapapun yang akan melakukan perubahan, apalagi ini perubahan besar, pasti dia akan mengalami gelisah ya. Benar nggak sih jalan yang saya ambil? Misalnya ada yang dari NU Nahdliyin ingin pindah ke Muhammadiyah misalnya lah, atau sebaliknya dari Muhammadiyah ingin masuk ke tradisi NU. Benar nggak sih? Gitu kan? Kegelisahan nih. Galau bahasa kalian ya. Misalnya karena calonnya adalah NU atau calonnya Muhammadiyah. Kemudian setelah itu krisis. Nah, periode krisis ini yang menentukan seseorang akan konversi apa tidak. Kalau mundur lagi nggak jadi konversi dari krisis ini. Kalau maju, ini ada M1, MD mundur, ada MJ maju. Oke, kalau maju terus, terjadi konversi ini. Dan solusi yang diambil adalah solusi keagamaan. Misalnya ada yang ditinggal pasangan ya, kan gelisah itu ya. Kemudian mengalami krisis. Nah, mengatasi krisisnya itu adalah solusi keagamaan. Sholat tahajudnya jadi tambah rajin, sholat duhanya nggak pernah lupa, puasa Senin, Kemis, bahkan Daud. Dan itu dia mengalami konversi. Oke, yang terakhir periode damai, gitu ya Rofik. Setelah sudah yakin, maju dan ada solusi dan menempuh beberapa praktik, damai, merasa damai. Ini jalan yang saya ambil tenang, harmonis. Maka ini dia, masuklah ke periode ekspresi konversi. Jadi harus ada ekspresinya, Rofi. Kalau kau masuk ke sufi, ya itu harus bersorban kau kepalanya. Kalau ke NU kau harus berkopiah ya. Kopiah hitam itu ternyata bukan hanya NU Nahdlatul Ulama, ternyata nutup uban juga bisa. Oke, ini dia. Teman-teman semua, gimana toh apa saja yang menyebabkan seseorang faktor-faktor penyebab konversi? Konflik ya. Tentu konflik internal, bukan gelut ya Rofik. Konflik internal. Banyak yang untuk menyebutkan ya orang dari Muslim
konversi ke Kristen misalnya karena konflik ajaran di dalam Islam ini dirasa dengan setelahnya ya, setelah kontak dengan tradisi agama itu kan, merasa Islam itu nggak ada kepastian masuk surga gitu, Rofik. Ada ya beberapa yang konversi. Setiap sholat kok masih ihdinas siratal mustaqim, masih meminta jalan yang lurus. Terus Islamnya lurus apa tidak dong? Konflik ajaran tentu yang lain. Begitu juga banyak kasus lihat di YouTube ya, yang Kristen masuk ke Islam itu karena justru kepastian masuk surga itu, Rofik. Ya ada kemarin saya tonton dari Amerika itu seorang pemuda, masa iya saya yang setiap harinya minum alkohol katanya, kemudian yang kedua hidup dalam tradisi free sex, dan yang ketiga saya yang bandel sama orang tua, itu masa masuk surga otomatis sih? Nah, dia ketemu tradisi Islam yang melarang alkohol, mengatur perilaku seks harus melalui pernikahan, dan yang ketiga sangat memuliakan orang tua. Surga ada di telapak kaki. Dan itu dia temukan di Islam. Masuk konversi ke Islam. Yang tadi kan konversi ke Kristen ya. Banyak begitu ya, karena kayak begitu. Nah, kontak tradisi dengan tradisi keagamaan pasti ya bisa membuat seorang konversi ya. Konversi antar agama berarti pindah. Kalau konversi intraagama dengan kontak dengan tradisi agama lain, berarti dia bisa semakin baik dengan agama lamanya kan? Semakin baik, semakin soleh. Sugesti, ada dorongan, tadi ada keluarga ya. Imitasi, meniru orang, misalnya Rofik tuh jadi sufi nih, karena melihat seorang tokoh. Kayaknya orang itu hidupnya tenang ya, damai. Apa sih dia? Ternyata seorang sufi, aku ikut, nah, itu dia mempelajarinya, ikut pengajiannya. Kemudian emosi pasti tadi sudah saya jelaskan ya, orang yang dengan emosi tinggi, emosi itu bukan marah loh, kecerdasan emosi, afeksi ya, lebih mungkin untuk melakukan konversi. Kemudian adolescent, masa remaja paling banyak terjadi konversi, walaupun masa dewasa juga terjadi. Kemudian teologi, nah masalah teologi tadi ya, masalah ajaran yang lain bagaimana mungkin memungkinkan orang pindah antar agama, atau dengan teologi ini memungkinkan orang konversi intraagama dengan ikut tahlilan jadi tenang gitu ya. Atau tidak dengan tahlilan malah tenang, nah itu juga gitu ya. Dengan kunut atau non kunut mempengaruhi itu ya. Kemudian yang terakhir kemauan. Ini kuncinya, ekspresinya. Walaupun konflik, walaupun kontak dengan tradisi agama lain, kalaupun ada sugesti imitasi, kalaupun emosinya tinggi, kalaupun masa remaja, kalaupun ada persoalan teologi yang mendorong konversi, kalau tidak ada kemauan, ini kunci psikologi kan teman-teman, ada kemauan kan. Kunci ini ilmiah empirik tadi. Kemudian teman-teman tipe konversi ini ada yang tiba-tiba, biasanya yang tadi ya, highly emotionally quality, yang emosinya lebih menonjol ya. Dulu ada pelatihan-pelatihan yang ESQ misalnya ya, yang menyentuh hati sehingga nangis-nangis di dalam, merasa banyak dosa. Terjadi konversi yang tiba-tiba. Setelah pelatihan itu biasa lagi, ngerokok lagi, jelalatan lagi misalnya. Nah, itu ada. Nah, ada yang bertahap ini yang more intellectual type. Konversi dengan ilmu, dengan pengetahuan, menekankan rasio atau ditimbang, didiskusikan. Ini lebih bertahap lama ini. Hairil misalnya kalau ingin ikut Rofik ke tradisi sufi, itu kalau tipe yang ini, yang gradual ini dipelajari dulu. Dibaca dulu, dilihat, diperhatikan, direnungkan. Kalau yang emosional itu langsung ikut, kayak Rofik tadi misalnya. Ikut. Nah, ada yang lebih lama lagi dan ini tidak yang ini slide back-nya rawan ini teman-teman. Untuk kembali ke agama atau ke tradisi lama cepat mungkin sekali. Nah, ini dia. Oke, kemudian yang terakhir yang lama sekali ini
religious socialization, melalui social learning ya, pembelajaran sosial, itu lebih lama orang. Misalnya sudah pencariannya sudah 17 tahun, 20 tahun, ini lebih lama karena hidup di lingkungan yang dia konversi ke situ. Oke, teman-teman. Slide terakhir. Macam-macam konversi tadi sudah ya. Konversi itu ada dari tradisi atau agama induk atau denominasi, Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, Islam ke Katolik, Katolik ke Islam, ke Buddha dan lain-lain. Oke. Nah, seperti yang terjadi kemarin ya pada tanggal 26 Oktober. Dan ada yang New Religious Movement. Nah, ini yang konteks Kristen ya memang tadi. Kalau di Islam kan mungkin yang tadi saya sebutkan dari seorang Nahdiyin ke Muhammadiyah, dari Muhammadiyah ke Nahdiyin ada ya. Sampai bikin kartunya. Oke, sip. Nah, teman-teman semua, yang slide terakhir, apakah perubahan seseorang yang besar tadi, tiba-tiba Hairil sama Ropik berjenggot palsu, itu pakai baju putih jubah ke kampus, menundukkan pandangan, ketemu dosen perempuan, astagfirullahaladzim, ketemu teman perempuan, astagfirullahaladzim, dosa. Apakah kau berdua ini mengalami keselamatan jiwa, konversi, atau brainstorming? Nah, ini jawabannya. Yang membedakan antara brainstorming, brainwashing ya, maaf salah, brainwashing. Apa brainwashing itu cuci otak ya. Tadi yang emosional tadi ya, dengan keselamatan jiwa, kapan? Mendadak apa tidak? Bertahap apa tidak? Oke. Itu ya. Bagi siapa? Ini orang biasa apa pembelajar? Kalau pembelajar seperti Anda pasti konversi kan melalui proses perenungan, pencarian, pengalaman. Kalau yang mendadak pokoknya ikutlah. Saking ngefansnya Hairil sama saya misalnya, sama Rofik, saya apapun ngikut. Wah, itu brainwashing. Untuk tipe mana? Tadi mendadakkah, gradual kah, apa social learning? Oke. Pada sistem mana atau melalui proses apa? Kalau prosesnya tiba-tiba mendadak ujuk-ujuk, bisa jadi brainwashing ya. Tapi kalau pelan-pelan bisa jadi sesuatu yang keselamatan jiwa. Baik teman-teman semuanya, pas sekali waktu kita. Tentu harapannya kita ada waktu yang lebih longgar, tapi sampai sekarang belum ketemu. Kawan-kawan semua, kalau ada pertanyaan, insya Allah pertemuan selanjutnya kita masih topik konversi, tapi konversi dewasa ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Begitu ya teman-teman yang hadir, terima kasih sudah membahas beberapa pertanyaan kawannya. Mohon maaf tidak dibuka lagi pertanyaan karena saya harus masuk ke kelas selanjutnya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya izin screenshot sekali lagi ya. Mungkin ada yang belum tadi. Oke, makasih ya teman-teman. Saya tutup ya. Oke, Pak.